Kerajaan Majapahit, kerajaan Nusantara yang berhasil kalahkan pasukan Mongolia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, setelah Ken Arok mengalahkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian bergelar Sri Rangga Rajasa Amurabumi dan berkuasa dari tahun 1222 hingga 1227. Dari beberapa raja yang pernah berkuasa di Singasari, raja yang sangat terkenal adalah Raja Kertanegara. Siapakah dia? Raja Kertanegara berkuasa di Kerajaan Singasari di tahun 1268 sampai dengan 1292 Masehi. Raja Kertanegara adalah raja yang memiliki cita-cita untuk menyatukan kerajaan-kerajaan sekitarnya dengan konsep Cakrawala Mandala. Raja Kertanegara pernah melakukan ekspedisi yang dinamakan Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini adalah sebuah diplomasi militer terhadap kerajaan Melayu di Pulau Sumatera yang saat itu tidak mau tunduk kepada Singasari. Ekspedisi ini dipimpin oleh Maisa Anabrang atau lebih dikenal dengan nama Kebo Anabrang. Ekspedisi Pamalayu sebenarnya bertujuan untuk menguasai Sriwijaya dan untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Mongolia yang saat itu sedang gencar-gencarnya memperluas wilayah kerajaannya. Menurut kitab Pararaton disebutkan bahwa pasukan ini baru kembali ke Singasari pada tahun 1293 Masehi. Sejak dilaksanakannya ekspedisi Pamalayu, kerajaan Singasari di bawah Raja Kertanegara berjalan aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Rakyat Singasari makmur dan kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Singasari pun aman dan tentram. Dan wilayah kekuasaan kerajaan Singasari semakin luas hingga wilayah Malaysia sekarang. Karena merasa besar dan kuat inilah pada tahun 1289 ketika ada utusan dari kerajaan Mongol ke Singasari yang meminta Singasari tunduk di bawah kekuasaan Kubilai Khan. Utusan dari Mongol tersebut justru dilukai dan diusir dari kerajaan Singasari. Atas penghinaan tersebut, akhirnya Kubilai Khan yang merasa dihina mengirimkan pasukannya untuk menyerang Singasari. Namun sebelum pasukan Mongol tiba di Singasari, ternyata di dalam negeri Singasari terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang, seorang bupati di Gelang-Gelang, dan berhasil membunuh Raja Kertanegara. Jayakatwang kemudian berkuasa 1 tahun di tahun 1292 hingga 1293 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, kemudian Jayakatwang memindahkan ibu kota kerajaan dari Singasari menuju Kadiri. Dan secara otomatis, seluruh bekas kekuasaan Kertanegara menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Kadiri. Di tempat yang berbeda, Kaisar Kubilai Khan benar-benar marah atas penghinaan yang dilakukan oleh Kertanegara. Kaisar Kubilai Khan akhirnya mengirimkan pasukan besar untuk menyerang Singasari. Pada tahun 1293, Kubilai Khan mengirimkan sebanyak 20.000 pasukan tempurnya untuk menyerang Singasari. Pasukan besar ini dipimpin oleh panglima perang bernama Ike Mese. Penerus satu-satunya dari Raja Kertanegara adalah menantunya yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya mengetahui bahwa pasukan Mongol yang akan menyerang Singasari hampir sampai di Pulau Jawa. Dibantu oleh Adipati Arya Wiraraja, Raden Wijaya segera mengatur strategi untuk mengalahkan Jayakatwang. Raden Wijaya berusaha mengambil simpati dan bekerja sama dengan pasukan dari Mongol tersebut. Dengan strategi menunduk, merendah, setelah pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya segera menyebutnya di desanya yaitu Majapahit. Raden Wijaya sebagai ahli waris Kertanegara bersedia menyerahkan diri kepada Kubilai Khan dengan syarat terlebih dahulu dibantu untuk mengalahkan Raja Jayakatwang yang sedang berkuasa. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Raden Wijaya dengan pasukan dari Mongol untuk menggempur Kadiri.
Berita Tiongkok menyebutkan bahwa perang besar tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 1293. Gabungan pasukan Mongol dan Majapahit menggempur kerajaan Kadiri sejak pagi. Sekitar 5.000 orang Kadiri tewas dalam pertempuran tersebut dan Jayakatwang akhirnya menyerah. Raja Jayakatwang dan patihnya yang bernama Ardaraja ditawan di atas kapal pasukan Mongol. Menurut kitab Pararaton, Raja Jayakatwang kemudian ditawan di benteng pertahanan Mongol di ujung Galuh atau Surabaya. Dikisahkan, setelah pertempuran tersebut dimenangkan oleh gabungan pasukan Mongol dan pasukan Majapahit di bawah Raden Wijaya, Raden Wijaya membuat pesta besar untuk memberikan ucapan terima kasih kepada pasukan Mongol di Daha yang telah membantunya mengalahkan Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya meminta izin kembali ke Majapahit untuk mempersiapkan penyerahan dirinya seperti yang ia janjikan saat pasukan Mongol tiba di Surabaya. Di sisi lain, Ika Mese dan pasukannya tidak mengetahui niat di balik pesta yang diadakan oleh Raden Wijaya. Ternyata sesampainya di Majapahit, Raden Wijaya melakukan pembunuhan terhadap semua prajurit Mongol yang mengawalnya. Kemudian Raden Wijaya memimpin serangan balik ke arah Daha saat pasukan Mongol sedang berpesta pora. Akhirnya terjadi pertempuran yang tidak seimbang, di mana Raden Wijaya dengan pasukan yang kuat melawan pasukan Ika Mese yang sedang mabuk karena pesta pora. Ika Mese dan pasukan Mongol tidak mampu melayani serangan dari Raden Wijaya. Serangan mendadak tersebut membuat Ika Mese kehilangan banyak pasukan dan terpaksa menarik mundur pasukannya, kemudian meninggalkan Pulau Jawa. Dan inilah hasil perjuangan Raden Wijaya untuk mengalahkan Raja Jayakatwang sekaligus mengusir pasukan Kubilai Khan yang ingin melakukan invasi ke kerajaan Singasari. Setelah Raden Wijaya dan pasukannya berhasil mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja pertama Majapahit dengan gelar Nararya Sanggrama Wijaya. Penobatan sebagai raja ini dilaksanakan pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Caka atau tepat pada tanggal 12 November tahun 1293. Demikianlah kisah tentang sejarah Majapahit sebagai kerajaan di Nusantara yang pernah berhasil mengusir tentara Mongol yang sangat besar kekuatannya pada masa itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.